Orang ini mengidolakan idol selama 10 tahun. Hari ini kamarnya ambruk. Dia temukan di postingan Idol Post. Ada garis tulisan misterius. Satoshi, I love you. Tapi bukankah idola itu masih lajang kan? Ataru membuka halaman pribadi, kedua orang itu menemukan petunjuknya. Memang dia menemukan. Mereka berdua memakai gelang versi terbatas. Pria ini membeli bunga tidak lama kemudian di ruang idol, karangan bunga yang sama muncul. Bahkan di hari yang sama, mereka memposting foto di kebun binatang ini yang sama juga. Bukankah ini cinta? Ataru segera keluar van dan kembali menginjak idol. Dia memposting bukti secara online di grup penggemarnya. Tidak ada tempat tersisa. Tidak lama setelah itu, kisah cinta idola di satu pencarian teratas. Grup fan di mana-mana runtuh. Netizens memuji Akaru, mengatakan dia sekuat Conan. Tetapi Ataru mengklik pesan, menemukan menerima teks dari pengacara. Perusahaan manajemen idola mengatakan ingin menuntut Ataru karena pencemaran. Biaya kompensasi adalah 10 juta yen. Ataru takut. Dia tidak ada begitu banyak uang. Sebelum dia bisa tenang, ibunya mengetuk pintu dan berkata, "Polisi datang dan ingin bertanya padamu." Ataru takut setengah mati. Mengapa mereka datang begitu cepat? Buka pintu untuk melihat. Polisi tersenyum lembut. Seolah-olah mereka tidak ada di sini untuk menangkap orang. Mereka langsung ke intinya. Ingin Ataru membantu menyelidiki sebuah kasus. Kasus hilang orang. Ternyata gitu. Polisi melihat kemampuannya untuk menyelidiki secara online. Jika Ataru setuju, polisi akan membantunya menyelesaikan kasus itu, agar dia tidak akan dituntut. Ataru setuju. Orang yang hilang adalah anggota girl group. Namanya Mei. Beberapa hari sebelumnya, dia tampil di atas panggung. Begitu lampu padam, dia langsung menghilang dari dunia. Ataru menyalakan mode detektif internet dan menontonnya berulang kali. Di sini agak aneh. Kenapa Mei begitu tatapan ketakutan? Menurut pandangannya, Ataru melihat seorang pria berbaju hitam. Setelah menghilang, pria itu juga meninggalkan tempat kejadian. Ataru meninjau video pengawasan publik. Akhirnya menemukan Mei. Pada hari dia menghilang, seolah-olah sedang dalam pelarian sesuatu. Tetapi tidak berlari terlalu jauh. Dibawa pergi oleh sebuah mobil. Mungkin dia diculik. Polisi mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ataru. Menurut kamera lalu lintas, memang menemukan jejak Mei. Pada hari terjadi kejadian itu, mobil pergi ke pabrik yang ditinggalkan. Polisi segera datang untuk menemukannya. Tetapi sudah 6 hari sejak hari dia menghilang. Harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ayo lihat. Kasus penghilangan berubah menjadi kasus pembunuhan. Ataru tertegun. Mengatakan dia akan menarik diri dari penyelidikan. Polisi tidak ingin kehilangan penyelidik yang begitu baik. Sehingga mereka menggunakan skema kecantikan. Sagaka tahu bahwa Ataru suka mengejar idol. Maka pasti suka gadis-gadis imut. Jadi mereka mencari bantuan dari luar. Dapat mendengar enggak? Pertama kali bertemu. Namaku Tomoko. Nama gadis ini Tomoko. Berspesialisasi dalam cybercrime. Ketika dia memperkenalkan dirinya, Ataru sangat gugup hingga dia sering gagap. Sejak meninggalkan idola itu, Ataru sudah lama tidak bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya berdebar. Ataru ragu-ragu. Akhirnya memilih. Selidiki apa selanjutnya? Sepertinya tidak ada pria yang bisa lepas dari skema kecantikan. Polisi sengaja membiarkan Ataru dan Tomoko berbicara, agar mereka dapat fokus menyelidiki. Tomoko memberitahu Akaru. Dia melihat gambar Mei tadi malam, dan menemukan bahwa dia memiliki 2 tahi lalat di tangannya. Dia pernah menemukan blog. Pernah digosipkan akan diasuh.
Di halaman blok itu, ada seorang gadis yang wajahnya ditutupi. Tetapi melalui 2 tahi lalat di tangannya, dapat ditentukan bahwa dia adalah Mei. Saat itu mereka menghadiri pesta. Tomoko dan juga menemukan daftar orang yang hadir di pesta itu. Gadis ini bekerja memang cepat. Ataru sangat mengaguminya. Dalam proses menyelidikinya, beberapa kali hilang akal. Tapi sekarang bukan waktunya untuk teralihkan perhatiannya. Mereka harus mencari lama. Akhirnya menemukan sebuah video yang bersosok Mei. Dalam video, Mei sedang berdebat dengan seorang pria. Dia juga memegang bahu Mei. Mei berjuang dan ingin pergi. Tetapi ketika dia kembali, itu mengejutkan mereka berdua. Karena dia adalah polisi Kanta. Mungkinkah kematian Mei terkait dengan polisi? Idola menghasilkan uang ada 3 cara. Berdasarkan skandal, dan juga mengandalkan pria lain. Ataru mencari di halaman Mei tas bermerek yang menarik perhatiannya secara online dan mencarinya adalah tas edisi terbatas. Seharga 220.000 yen. Tapi Mei sama sekali tidak terkenal. Dia juga berpakaian santai setiap hari. Di mana apakah dia mendapatkan begitu banyak uang? Atura ingat, Mei pernah menghadiri pesta. Orang-orang di pesta itu semua orang kaya dan berkuasa. Mungkin Mei sedang mencari seseorang untuk bersandar. Tapi anehnya, Kanta berada di pesta itu juga. Akaru diam-diam memberitahu Sayaka berita ini. Tetapi tidak menyangka, Kanta bergabung dengan grupnya. Dia berkata, si pembunuh telah ditangkap. Dia adalah penggemar berat Mei. Misimu berakhir tanpa penyelidikan lebih lanjut. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Sayaka dengan sedikit curiga menyuruh Ataru untuk menunggu sebentar. Dia mengikuti Kanta. Lalu Ataru menemukan petunjuk lain. Sapu tangan di tangan orang ini seperti lampiran dari tas yang Mei miliki. Waktu posting, hampir pada hari yang sama. Jelas bahwa orang ini adalah ayah angkat Mei. Ataru memberitahu Sayaka petunjuknya. Yang lebih secara kebetulan, Sayaka sedang melacak Kanta. Karena di lencana ada pelacak. Sayaka dengan cepat menemukan lokasi Kanta. Ke sebuah hutan. Di jalan, dia menemukan arloji Kanta. Masuk lebih dalam, melihat sepasang kaki pria di bawah pohon. Inspektur Kanta jelas berhenti bernapas. Ataru merasakan lehernya merinding. Saat ini, dia menerima video call. Ataru membukanya dengan gemetar. Yang muncul adalah Kanta. Maaf Ataru. Aku baru tahu kau mencariku. Ada apa? Ada apa? Maaf. Dapat mendengar enggak? Ataru menahan rasa takutnya. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Pak Inspektur, apakah Anda memiliki saudara kembar? Bajingan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya Sayaka menjawab mereka. Ternyata Kanta mereka menemukan di hutan itu nyata. Dia sudah mati selama seminggu. Dan orang yang berbicara dengan mereka adalah palsu. Dia gunakan Al untuk mengubah wajahnya. Tempat ini mencari tahu petunjuk. Masalahnya semakin rumit. Siapa yang membunuh Mei dan Kanta? Dan siapa sedang menyamar sebagai dia? Saat ini, Ataru memperhatikan. Ekspresi Tomoko tidak biasa. Bertanya padanya ada apa. Tomoko hanya mengatakan dia tidak enak badana. Dan buru-buru menutup telepon. Sekarang hanya Ataru dan Sayaka. Sayaka meminta Ataru untuk menyelidiki. Ketika dia akan keluar, Ataru tiba-tiba menyadari bahwa Sayaka menangis diam-diam. Sepertinya, kematian Kanta juga membuatnya sangat sedih. Keesokan harinya,
Sayaka menemukan video Kanta di laptopnya. Video itu menjelaskan semuanya. Ketika kamu melihat video ini, itu membuktikan bahwa aku sudah mati. Dia menceritakan semua skemanya. Ternyata dia mengenal Mei sejak lama, dan membiarkannya menjadi mata-matanya untuk menyelidiki Fumio. Tetapi dia menemukan, dia menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Bukan hanya Mei hilang, dia terbunuh juga. Sekarang bahkan Kanta dirugikan juga. Dapat melihat kasusnya sangat berbahaya. Sebelum meninggalkan tempat ini, Sayaka berkata dengan Ataru, dapat menghentikan penyelidikan. Pembunuhnya mungkin sudah mengetahui keberadaanmu. Anda mungkin berada dalam bahaya kapan saja. Namun Ataru tidak mundur, dan memutuskan untuk terus berpartisipasi. Anda juga dalam bahaya. Saya tidak akan meninggalkanmu sendirian. Mari kita tangkap pembunuhnya bersama-sama. Terima kasih. Satu-satunya petunjuk sekarang adalah Fumio. Ataru memutuskan untuk memulai darinya. Tetapi sisi ini, si pembunuh juga memulai aksinya. Rencana mereka selanjutnya adalah membunuh Sayaka. Idol ini tampil, tetapi tiba-tiba seperti bertemu iblis. Senyum di wajahnya menghilang, karena di antara hadirin, ada seorang laki-laki yang menatapnya. Mei takut, menunggu lampu padam. Dia langsung lari. Tapi ketika orang lain menemukannya, dia sudah mati. Satu-satunya tersangka sekarang adalah Fumio, orang yang merawatnya. Ataru mencari di internet, menemukan bahwa dia hanya menggunakan satu merek, itu Teiko. Dia begitu akrab. Dia mengeluarkan komputer Kanta. Sebelum dia meninggal, pernah menyebutkan perusahaan ini. Seseorang telah setuju untuk memberikan informasi. Saya akan pergi ke Teiko untuk bertemu orang itu. Ataru terus mencari di internet. Temukan petunjuk. Saya bergabung dengan sekelompok orang-orang dalam grup. Memberitahunya rahasia di luar Teiko adalah tentang membuat elektronik. Tetapi sebenarnya, membuat senjata kimia untuk militer. Ini ilegal. Dan siapapun yang menyelidikinya akan menghilang secara misterius. Ternyata inilah kebenaran yang ingin Kanta selidiki. Tapi sekarang, Ataru menerima panggilan video dari Sayaka. Dia sangat gugup, menyuruh Akaru membawa komputer Kanta datang. Ataru merasa ada yang tidak beres, dan langsung memfilmkan layar. Sayaka berkata, akan mengirimkan alamatnya, lalu menutup telepon. Ataru tekan stop video untuk memperbesar. Memang di dalam cermin, dia diancam oleh seseorang dengan senjata. Ternyata dia diculik. Di akhir video di dinding, juga ada garis angka. Ataru terus online untuk mencarinya. Ataru terus online untuk mencarinya. Adalah tempat konstruksi. Adalah tempat konstruksi. Di sebelah perusahaan Teiko. Ataru segera mengambil komputer dan senjata, dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan Sayaka. Menunggunya melihat Sayaka diikat. Dia melemparkan kembang api untuk mengalihkan perhatian orang penculik. Memegang pistol dan menembakkan Master ke mata mereka. Terlihat agak bodoh, tapi berguna. Selama kekacauan, dia membantu Sayaka melepaskan ikatnya. Tunggu mereka melari keluar. Dihentikan oleh mobil. Orang yang turun dari mobil adalah Fumio. Jangan menimbulkan masalah bagiku lagi. Aku sangat sibuk. Fumio mengambil laptop. Berkedip 2 kali. Bajingan. Ataru tiba-tiba teringat. Saat dia berbicara dengan Kanta palsu, pihak lain melakukan hal yang sama. Semua petunjuk segera dihubungkan bersama. Ataru mengungkap konspirasi Fumio. Tapi Fumio tidak peduli. Siapapun yang tahu rahasianya harus mati juga. Dia menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan pistol.
Saat ini, tiba-tiba teleponnya berdering. Fumio melihatnya. Wajahnya langsung berkerut. Dia ada di bagian atas penelusuran lagi. Apa yang terjadi? Ibuku melakukannya. Ataru telah menemukan banyak petunjuk, tapi masih tidak mengerti mengapa Mei kabur saat tampil. Sampai dia melihat berita. Rekan Mei berkata melihat Mei di dalam ruang rias. Tampaknya kebenaran itu hanya satu. Mei adalah seorang mata-mata. Dia mendapatkan bukti kriminal dari Fumio. Tetapi pada hari pertunjukan, dia ditemukan oleh bawahan Fumio. Dia bersembunyi di ruang rias. Rekan satu timnya berkata bahwa dia mencuri barang. Tetapi sebenarnya, dia memasukkan bukti di saku rekannya. Dan Fumio ini telah membunuh Mei dan Kanta. Hanya karena bukti itu. Ketika dia pergi untuk menyelamatkan Sayaka, Ataru meminta ibunya untuk pergi ke Meikawan untuk mencari bukti. Fumio mengklik item pencarian. Bu Ataru masuk ke kamar kawan Mei. Memang menemukan bukti. Dan melalui streaming langsung, bukti terungkap. Sayaka melihat bawahan Fumio berbalik untuk melihat video itu. Dia segera bergegas. Jangan coba lagi Fumio. Mari kita pergi ke kantor polisi untuk berbicara. Di akhir filmnya, Fumio ditangkap. Teiko juga ditutup. Sayaka juga sangat berterima kasih kepada Ataru. Tetapi Ataru tidak senang. Karena dia tidak bisa melupakan Tomoko, yang juga menyelidikinya dengannya. Dia meneleponnya. Dan mengaku, "Aku mencintaimu. Tolong kencan denganku." Tapi bagaimana dengan Tomoko? Masih ragu. Dia mengatakan rahasia yang mengejutkan. Kita tidak bisa berkencan satu sama lain. Karena aku ibumu. Ataru segera jatuh ke neraka dari langit. Tepatnya 2 minggu lalu. Kanta minta ibu Ataru gunakan Al untuk mengubah wajah menjadi gadis idamannya untuk dia membantu polisi penyelidikan. Ketika Ataru ingin meninggalkan penyelidikan, dia dapat meminta ibunya untuk membantu. Ibunya melakukannya karena dia juga berharap putranya dapat melupakan keruntuhan idola. Tetapi dia tidak menyangka putranya akan menjadi begitu sedih. Waduh. Jadi jika kalian berkenalan secara online, kalian harus berhati-hati. Idol ambruk. Cinta online tertipu. Orang yang layak untuk cinta mungkin tidak berada di sisi lain layar, tetapi tepat di sebelah Anda, menunggu Anda untuk menyadarinya.